Ini bukanlah tahun yang baik buat MrBeast, karena tahun ini MrBeast tuh kayaknya banyak banget ditempa kontroversi. Tuduhan tentang Chris Station, tuduhan dari Dogpack, dan tentang Beast Game yang cukup bermasalah, dan kali ini ada tambahan lagi. Baru-baru ini MrBeast baru aja kerjasama sama Logan Paul dan KSI dan munculin sebuah produk baru, namanya Lunchly. Sebuah produk yang sepertinya makanan makan siang buat bocil-bocil, dan ternyata produk ini langsung mendapatkan banyak kritikan. Dan kritikan ini nggak hanya datang dari orang biasa, tapi langsung dari fellow content creator, sesama content creator. Dan konten kreator ini ternyata adalah konten kreator yang cukup legend, cukup di respect di community, walaupun gak segede MrBeast dan Logan Paul, tapi ya dia punya nama lah. Siapa konten kreator ini dan kenapa Lunchly MrBeast dikritik? Emangnya ada apa lagi sih? MrBeast yang baru saja mungkin isunya mereda, akhirnya dia ngeluarin sebuah produk baru, yaitu Lunchly, yang kerjasama bareng sama KSI dan Logan Paul. Lunchly di sini seperti yang kalian lihat adalah produk makan siang sepertinya buat bocil-bocil, yang selain ada lauknya, ada snack untuk menemani lauk makan siang bocil ini, yaitu apalagi kalau bukan coklat visible dari MrBeast, dan juga produk minuman berelektrolyte kalau nggak salah ya, Prime punya KSI sama Logan Paul. Ini tuh kayak gimana ngejelasin kalian ya? Ini tuh kayak ya bekal, ini tuh isinya makan siang gitu ya, snack-snackan ala Amerika, terus ya ada snack visible-nya dan ada Prime-nya, udah sesimpel itu, tapi di package jadi probably jauh lebih murah dan mungkin lebih cocok buat anak-anak. Di Indonesia ada nggak sih kayak gini? Ada, cuman gue lupa nama produknya apa, tapi dulu ada di Indonesia di angkatan gue nih ya, angkatan 90-an, 80-an nih. Kalau kalian tahu dulu pas SD gue lihat ada anak-anak orang kaya dibekelin kotak bekel yang kayak gini. Jadi kotak bekel tapi udah ada paket-paketannya gitu, dan itu ada di mall-mall. Kalau kalian ke supermarket dulu ada supermarket namanya Goro, lu tau nggak? Sekarang masih ada nggak sih Goro? Di sini sih udah nggak ada ya. Tapi udah ada supermarket namanya Goro, dan di situ gue pernah lihat dan itu ada. Apa lu pernah nyobain rasanya gimana? Enak nggak? Cocok nggak? Jawabannya adalah nggak tahu. Gue gak pernah dibeliin, mahal. Dulu gue miskin anjir. Tapi gue penasaran. Dari dulu ini adalah hal yang gue sebagai bocil aja pengen, tapi pas udah gede dan punya duitnya, gue lihat udah gak ada lagi gitu. Mungkin ada kali ya kalau gue cari di e-commerce ya. Mungkin kalian bisa komen di bawah keywordnya apa yang cocok untuk nyari kayak ginian, karena gue penasaran pengen nyobain. Ini adalah salah satu kebahagiaan masa kecil yang belum gue rasakan, dan my inner child kalau kata anak Gen Z sekarang mungkin sudah meraung-raung pengen gitu gara-gara pembahasan ini. So let me know in the comment kalau kalian tahu merek apa yang oke buat gue cobain. Kalian pernah nyobain gak sih? Coba komen di bawah. Jangan-jangan udah masih ada dan kalian pernah nyobain lagi. Tapi kita akan kembali ke topik. Dan tiba-tiba ada konten kreator yang namanya cukup besar, cukup di respect, dan udah lama di ekosistem konten kreator ini. Dan dia adalah Dan TDM, salah satu konten kreator Minecraft yang cukup OG ya. Mungkin yang pertama gue nggak tahu, mungkin komunitas Minecraft bisa bantu jawab gue di bawah apakah dia yang paling OG atau ada yang lebih OG daripada dia. Tapi dia yang udah cukup tua dan udah berkeluarga dan masih ngonten sampai sekarang di YouTube. Dengan total subscriber yang udah 20-an juta juga, akhirnya dia buka suara tentang apa yang sebenarnya terjadi sama konten kreator gitu. Jadi dia kayak mengkritisi gitu. Kenapa konten kreator kayak gini? Kenapa bikin kayak gini-ginian? What happened to YouTubers, man? I cannot say anything anymore. This is selling stuff for the sake of making money. Simple. How does this benefit their fans? This is selling crap to kids who don't know better than to trust the people who are selling it to them. Do better. Gampangnya dia bilang ya lu gampang banget gitu sekarang udah jual makanan-makanan gak sehat ke anak kecil gitu. Gara-gara lu udah gede dan lu dipercaya dan ditonton sama anak kecil. Dan sebenarnya mengkritik hal kayak gini tuh bukan cuma dia, tapi banyaklah orang-orang lain juga yang mengkritik dia. Seperti yang kalian lihat, ya ini jelas-jelas sesuatu yang sepertinya ultra processed food. Yang dimana kita lihat di situ ya pizzanya nggak mungkin dibikinin sama ibu-ibu kantin dong, udah pasti jadi dari pabrik terus tinggal diangetin atau bahkan nggak perlu diangetin. Dan tentu saja snack MrBeast yang kita tahu itu snack isinya adalah gula dan anak kecil nggak boleh banyak-banyak gula. Dan Prime yang itu minuman kesehatan yang apakah anak kecil sudah butuh minuman kesehatan itu atau enggak. So kritikannya adalah menjual sesuatu yang sebenarnya cukup berbahaya untuk anak kecil. Mungkin kalimat singkatnya seperti itu ya. Kalau menurut kalian ini maksudnya lain, silakan bantu gue koreksi di kolom komentar di bawah. Dan yang mengkritik MrBeast dan KSI dan Logan Paul nggak cuma dia ya, banyak banget. Tapi sosok yang lagi di highlight adalah si Dan TDM ini. Buat kalian yang belum tahu apakah gula dan ultra processed food itu berbahaya buat anak, ya iya kalau dikonsumsi secara berlebihan dan tidak sesuai takarannya. Tapi jadi pertanyaan gitu, apakah ini memang seharusnya sesuatu yang nggak boleh atau gimana gitu? Maksud gue produk-produk kayak gini gitu, gula-gulaan, tepung-tepungan, makanan ultra processed food banyak kok dimarketingkan untuk anak kecil. Bahkan di negara
negara kita. Gue nggak bilang itu sesuatu yang salah banget atau sesuatu yang harus di-ban. Tapi nyatanya gue lihat juga banyak orang sudah mengkonsumsinya secara berlebihan. Atau bahkan jadi kayak malas ngurusin anak terus kasih produk itu aja. Menurut kalian gimana? Coba komen di bawah. Apakah ini seharusnya emang nggak perlu dimarketingkan ke anak kecil atau gimana? Tapi kalian paham kan poin gue bahwa produk-produk kayak gini tuh ya nggak harus MrBeast sama KSI sama Logan Paul yang bikin. Di luar sana juga udah banyak dan dimarketkannya ke anak kecil. Dan akhirnya pun MrBeast, KSI, dan Logan Paul itu punya jawabannya untuk menghadapi kritik yang kayak gini. I'll tell you what happened to YouTubers. We spend our lives creating content and building our brands. Now we want to build business. You don't say anything when Lunchables faces ban allegedly containing lead, but when we create a better version, you upset, then don't eat it. Gampangnya Logan Paul bilang ini adalah hal yang biasa untuk terjadi pada konten kreator, di mana mereka bikin konten, mereka bikin brandnya gede, abis itu mereka bangun bisnis. Fair and square. Tapi sepertinya dia cuma mau bilang, ya udah kalau lu nggak suka nggak usah dimakan. Tapi ini Logan Paul. Sebagian besar dari kita juga tahu kalau dia itu penuh kontroversi dan sekarang pun lagi juga di dalam kontroversi yang mungkin di lain kesempatan akan gue bahas. Yang dimana ya jawabannya jadi nyebelin. Tapi memang masuk akal kalau nggak suka ya nggak usah makan aja. But again, this is anak kecil. Ya gue harap sih parenting pada bener semua ya. Jadi bisa dikontrol gitu anak kecil makan kayak giniannya nggak berlebihan. Dari Logan Paul, MrBeast pun juga ikutan ngebalas yang dimana menurut gue jawaban MrBeast pun jauh lebih oke gitu. Dia ngasih tahu kayak ya dia ngejual ini yang dimana dia yakin jauh lebih baik daripada kompetitornya yang suka jualan set-set lunch buat anak kecil. Dan dia ngasih jawaban yang cukup fair untuk bilang bahwa yes, brokoli, ayam yang dimasak dari mak lu itu adalah hal yang jauh lebih sehat daripada produk kita. Dan ketika nanti sudah ketemu jawabannya, ketemu solusinya, mungkin dia bisa bikin produknya jauh lebih sehat atau jauh lebih murah. Which is buat gue adalah jawaban yang cukup PR, bagus, nggak kayak Logan Paul yang malah bikin tambah kontroversi lagi. Dan jawaban paling buruk menurut gue ada pada KSI. Yang dimana abis itu KSI nge-share beberapa mainan yang dijual sama Dan TDM, yaitu merchandise-nya Dan TDM di Minecraft. Ya menurut gue langsung kayak, kenapa lu langsung kritik mainannya gitu, kayak ya maksudnya lu kenapa sih ini orang-orang pada nggak mau ikutin tim PR untuk jawabannya kompak dan enak gitu? Karena jawaban KSI ini selain melenceng ke topik, tiba-tiba mengkritik mainan orang yang dimana satu jualan makanan cepat saji untuk anak kecil makan siang, yang satu lagi jualan mainan untuk anak kecil. Terus dia langsung bilang ya ini crap gitu, yang dimana langsung dapat community notes gitu. Yang menurut community notes ya, yang dimana fitur Twitter ini salah satu fitur yang paling luar biasa menurut gue, masih dipertahankan sama Twitter, bagus jangan sampai hilang. Si KSI melalui sideman-nya itu juga jualan merch yang katanya menurut community notes tuh ya dari perusahaan yang sama yang jualan mainannya Minecraft si dan TDM. Itu bahaya tahu kalau dalam bisnis lu ngeledek-ngeledekin apa ya, klien jualan yang sama, vendor jualan yang sama gitu kayak ya elah. Tapi KSI double down, dia tidak mau menyerah. Dia menambahkan lagi tweetnya dengan sesuatu yang kayak elah. He was talking about food, JJ. He was sponsored and promoted and made a whole video on Munch Pack to his Minecraft audience full of kids. Jadi si KSI bilang kalau lu hipokrit gitu, lu juga jualan snack yang gak sehat ke anak-anak kecil, yang dimana penonton lu majority juga anak kecil, konten lu kan Minecraft. Dan belum sempet Dan TDM ngebales, tiba-tiba community notes muncul lagi. Community notes sederhananya bilang ini disponsorin, yang dimana ini adalah free food packaging, yang dimana ini isinya unique food from around the world, yang jelas-jelas ini beda dari KSI dan Lunchy-nya. Maksudnya bedanya gimana? Si Dan TDM itu tuh disponsorin. KSI, Logan Paul, dan MrBeast itu punya, milik, itu milik mereka. Bedanya di situ satu. Kedua, ini isinya makan siang, ada snacknya. Yang ini, dia udah bilang dari awal, ini snack. Jadi ya, beda, nggak sama. Mirip-mirip, tapi konteksnya jelas beda. Yang akhirnya KSI dirujak lah di Twitter gara-gara ya dua kali dapat community notes, kayak harusnya PR timnya jalan nih. Tapi kalau menurut gue di sini makin jelas ya bahwa kritikannya Dan TDM ya itu bilang kalau ini lebih sehat, kalau ini lebih oke, ini lebih bagus. Memang itu yang dimarketingkan. Jadi ada kayak semacam table gitu loh untuk pembanding gitu. Dan mereka ngeklaim kalau produk mereka itu lebih sehat. Gue bukan pakar nutrisionis, tapi gue bisa baca bahwa sesehat-sehatnya produk ini tetap ultra processed food. Yang dimana kalau dikonsumsi sama anak-anak rutin itu nggak baik. Bener gak sih? Jadi mungkin kritikannya di situ, men. Lu ngaku-ngaku ini sehat, tapi jelas-jelas ini ya nggak sehat-sehat amat. Dan lagi-lagi, lu ngejual ini ke anak-anak yang susah untuk berpikir kritis dan paham akan kesehatan tubuhnya kalau bukan karena orang tua. Tapi kalau menurut kalian bagaimana? Apakah hal kayak gini wajar-wajar aja? Salahin orang tua kalau nggak bisa ngedidik anak atau nggak bisa batasin anak makan produk-produk yang lebih sehat daripada yang instan dan berbahaya? Atau enggak? Harus ada intervensi yang jelas, harus ada perlindungan konsumen yang jelas terhadap penjualan produk-produk seperti ini. Apalagi kalau produk itu adalah produk langsung yang dibuat sama konten kreator. Komen di bawah. Gue pribadi nggak anti sama ultra processed food. Gue anti sama ketagihan ultra processed food. Toh gue ada nugget di kulkas, gue ada kentang di kulkas. Tapi ya gue goreng, gue masak di keadaan-keadaan tertentu, nggak setiap hari. Ya mie instan dan lain-lain, I still love it. Tapi ya gue nggak konsumsi kayak
berlebihan. Apalagi umur yang mau 40 kayak gue gitu. Kebanyakan sodium natrium dikit, pala puyeng. Belum pernah ngerasain kan lu, nikmatin masa muda lu, men. Tapi ini saran buat orang tua lah. Anggaplah gue orang tua yang udah mau tua nih ya, yang kalian masih pada muda ya. Kurang-kurangin konsumsi yang kayak gini. Kalau nggak mau era umur 30-an lu kesiksa kayak gue. Ya, well, gue nggak kesiksa banget sih. Masih banyak teman-teman gue yang jauh lebih kesiksa lah. Jaga kesehatan lo dan kurangin jajan lo. Kalau kalian suka sama pembahasan kayak gini dan kalian mau support gue, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah. Sekian seputar internet pada episode kali ini. Gue Nobring pamit undur diri dan untuk kita semua, stay clean and sound.